Ya, selamat siang menjelang sore. Suara saya jelas ya? Jelas dong. Iya, terima kasih kepada dari manajemen Eka Hospital yang sudah menugaskan saya untuk memberikan materi terhadap permintaan masyarakat ya. Saya akan langsung saja ke slide. Ya, permasalahan nutrisi ini merupakan suatu permasalahan kesehatan yang sangat luas ya, dan tidak pernah habis topiknya. Mulai dari nutrisi dasar yang mungkin semua orang sudah mengetahui ya, mengenai 4 sehat 5 sempurna, maupun dengan pengembangannya dan aplikasi praktisnya ya, yang bisa kita aplikasikan ya sesuai dengan kondisi kesehatan, kondisi waktu ya, karena terkait juga dengan pola makan yang berubah. Misalnya ini terkait setelah adanya ibadah berpuasa, sehingga terjadi perubahan pola makan maupun jenis makanan. Dan kemudian juga sesungguhnya secara luas juga nutrisi itu berbeda pada orang atau anak-anak dengan masa pertumbuhan ya, kemudian dewasa muda maupun usia tua, dan populasi atau pasien atau masyarakat sehat maupun dengan penyakit kronik ataupun penyakit akut. Nah, jadi karena sangat luasnya topik ini, maka materi ini akan lebih bersifat sebagai teaser atau sebagai pemancing, pemicu keluarnya pertanyaan-pertanyaan yang saya harapkan lebih aplikatif klinis untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, dan khususnya yang meminta topik ini dari perusahaan Gratistan ya. Oke, kita mulai saja manajemen nutrisi. Slide. Ya. Jika sebelumnya kita memiliki konsep untuk kesehatan secara umum 4 sehat yang 5 sempurna atau nutrisi yang seimbang, sekarang ada beberapa konsep-konsep yang lebih mempermudah. Misalnya ini salah satu contoh saja, misalnya makanan apa yang kita makan terbanyak. Jadi ini merupakan suatu piramida makanan. Jadi ITMOS, apa yang kita makan terbanyak ya, seperti kebutuhan kita karbohidrat sekitar 60 sampai 65% ya. Paling banyak adalah nasi atau gandum ya, sereal, roti ya, umbi-umbian. Di Indonesia saja sudah berbeda, di beberapa daerah bukan nasi tapi utamanya mungkin sagu atau kentang atau umbi-umbian. Ini mungkin para piramida memang yang ITMOS atau terbanyak ya, angkanya adalah 60% dari kebutuhan kalori total kita ya, yang bisa dihitung. Kemudian eat yang more ya, yang ini untuk kesehatan adalah sekarang lebih fokus kepada banyaknya sayur-sayuran dan buah-buahan. Sayur-sayuran juga terutama yang berwarna hijau, baru kemudian orange ya. Kemudian buah-buahan juga, karena gula yang terdapat pada buah-buahan atau karbohidrat dan fruktosanya itu lebih sehat daripada gula yang berasal dari misalnya dari snack atau kue-kue ya. Kemudian makanan yang eat moderately adalah kita bisa mulai masuk ke protein dan animal food ya, daging, ayam ya, bisa juga kacang-kacangan yang sudah dikeringkan ya. Kemudian lemak ya, just enough, maksudnya paling tinggi piramidnya seperti lemak, minyak, dan gula. Nanti kita bahas lebih detail. Slide. Nah, kita masuk kepada karbohidrat ya. Karbohidrat terbagi dari secara simpel, ada simpel karbohidrat ya, monosakarida dan disakarida. Yang merupakan perhatian di sini adalah pertama, karbohidrat merupakan major source of energy for the body, adalah merupakan sumber energi yang paling utama untuk tubuh kita ya, di 60% dari kalori kita. 1 gram karbohidrat mengandung 4 kalori ya. Jadi kalau kita makan berapa nanti dikali 4, itulah jumlah kalorinya ya. Nah, kita harus ketahui di sini simple karbohidrat atau gula yang simple, kita sebut juga kadang-kadang karbohidrat ini dengan sebutan gula atau simple sugar, itu merupakan kurang sehat atau tidak sehat ya, karena water soluble dan quickly absorb, yaitu cepat diabsorpsi di dalam aliran darah sehingga akan meningkatkan kadar gula darah secara cepat atau
peaknya adalah tajam, dan itu berbahaya. Nanti kita lihat kenapa, untuk terjadinya obesitas ya, kelebihan berat badan yang akan berakibat kepada penyakit degeneratif maupun metabolik kardiovaskuler ya, terjadinya akan berakibat seperti serangan jantung, stroke, obesity ya. Dan juga ada penelitian yang mengatakan bahwa karbohidrat yang berlebihan juga akan meningkatkan simple sugar ini meningkatkan resiko terjadi kanker. Slide. Nah, karbohidrat memang dibutuhkan untuk energi, sumber utama energi kita. Makanya kita kalau nggak makan karbohidrat, katanya kalau nggak makan nasi lemes kan? Ya walaupun tidak harus selalu nasi ya. Kemudian juga fungsi-fungsi lainnya ya, merupakan satu-satunya yang bisa digunakan untuk energi di otak, karena tidak bisa digunakan digantikan oleh protein maupun lemak. Sehingga pada kasus-kasus terjadinya penurunan kadar gula darah yang ekstrim, ini berbahaya. Hanya dalam hitungan menit otak kita bisa mengalami kerusakan. Ya, jadi kadar gula darah yang di bawah 60 itu merupakan emergency. Karena karbohidrat atau gula ini satu-satunya yang bisa masuk ke dalam otak secara cepat. Ya. Nah, kita lihat di sini sumber-sumber karbohidrat, grain ya, atau gandum atau sereal ya. Kemudian ada ubi-ubian ya, bahkan pisang juga atau buah yang dikeringkan juga mengandung gula atau karbohidrat ini. Nah, apa yang kita sebut empty kalori atau yang kita hindari ya, yaitu makanan yang tidak mengandung nutrien atau vitamin apapun, hanya karbohidrat. Jadi hanya untuk sumber energi. Apa yang kita khawatirkan, overweight, diabetes ya, yang sudah kita bicarakan tadi, bahkan bisa ke arah keganasan. Slide. Ini merupakan pesan khusus bahwa kita harus lebih mengutamakan kompleks karbohidrat atau karbohidrat kompleks ya, dibandingkan yang gula simpel tadi. Jadi kita lebih memilih karbohidrat yang kompleks atau gula yang kompleks, karena sudah ada penelitian oleh organisasi diabetes maupun organisasi untuk preventif pencegahan penyakit-penyakit jantung dan stroke, bahwa dengan mengkonsumsi gula yang simpel itu lebih berbahaya ya, karena akan lebih mudah terjadi obesitas dibandingkan gula yang kompleks atau karbohidrat kompleks ini. Sehingga kompleks karbohidrat atau yang kita sebut sebagai polisakarida ini harus kita utamakan. Misalnya berasal dari starch atau pati-patian ya. Nah, apa saja? Karena itu dokter sering menganjurkan gantilah nasi dengan misalnya dengan gandum ya, whole grain ya, kemudian yang banyak mengandung juga fiber ya, maupun serat. Itu juga merupakan adalah komponen karbohidrat yang kompleks. Nasi dikatakan atau rice, beras dikatakan juga sebenarnya sebagai karbohidrat kompleks, tapi ada beberapa kepustakaan ya. Sebenarnya yang nasi di Indonesia ya, yang seperti nasi putih itu ada beberapa kepustakaan mengatakan itu gulanya lebih tinggi, sehingga dianjurkan adalah nasinya mungkin seperti beras merah ya, jadi dia masuk ke serealia ya, tapi bukan yang terlalu tinggi. Kita juga mungkin mengenal sekarang adanya beras hitam ya, ada juga beras hitam, ada yang kita sebut dikatakan itu merupakan seperti beras merah juga ya, seratnya juga tinggi, bukan kata hitam ya, itu ada beras merah, beras hitam, atau bisa juga gandum yang tadi ya, atau kentang ya. Roti juga roti yang mana? Diutamakan roti gandum juga ya, bukan dari roti yang tepung terigunya sudah refine atau sudah terlalu halus sehingga dia seperti benar-benar seperti simple sugar juga rotinya. Ini juga kurang sehat. Tapi kalau roti yang agak keras yang dari gandum atau yang masih berupa keras, tepungnya juga belum terlalu well refined ya, itu lebih sehat, masuk ke dalam karbohidrat kompleks. Kenapa? Karena makanan karbohidrat kompleks ini lebih sulit dicerna, sehingga meningkatkan kadar gula darahnya juga tidak terlalu cepat, perlahan-lahan. Nah, ini lebih sehat ya, dan memang banyak karbohidrat yang lebih alami, yang dari umbi-umbian ya, bahkan dari sayuran juga ada ya, itu karbohidrat seperti brokoli ya, itu juga bisa untuk kita jadikan pengganti
ya. Jadi tidak cepat meningkatkan kadar gula darah dan memang biasanya berasal dari bahan yang masih alami dibandingkan yang kita makan roti yang sudah diolah atau yang seperti donat, itu sudah masuknya ke karbohidrat simplex atau karbohidrat yang sederhana yang itu sangat berbahaya sesungguhnya untuk meningkatkan kadar gula darah dan untuk kesehatan kita. Nah, kita lihat sini ya, apa saja yang termasuk kompleks karbohidrat, termasuk fiber atau serat, dan starch itu adalah zat pati, bisa dari gandum, umbi-umbian ya, umbi-umbian are better daripada simple karbohidrat. Jadi lebih tadi, kenapa lebih baik? Karena dia meningkatkan kadar gula darahnya perlahan-lahan ya, dan biasanya cenderung lebih rendah dalam lemak. Jika kita terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat simpel yang banyak kita temui pada produk-produk seperti donat ya, atau kue-kue yang digoreng, atau produk semua yang menggunakan tepung ya, itu akan meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan bahkan kenapa terjadi hypoglycemia? Karena terjadi pelepasan insulin yang berlebihan karena gula yang terlalu tinggi, sehingga akan setelah tinggi sekali insulinnya akan turun malah karena berlebihan ya, yang disebut sebagai ya crash. Jadi naik insulinnya terus mendadak gula darahnya menjadi turun karena diproduksi oleh karena glukosa yang masuk terlalu banyak ya. Direkomendasikan untuk lebih banyak mengkonsumsi karbohidrat kompleks ini. Dan minimal juga serat adalah 25-30 gram sehari ya, bisa berasal dari sayur-sayuran. Nah, kita masuk ke dalam sekarang setelah karbohidrat ya adalah lemak ya, fats atau lipid. Seperti kita ketahui, ini merupakan bisa dari tanaman dan juga dari hewan ya. Nah, pada lipid ya, 1 gram lemak mengandung 9 kalori. Makanya kalau kita makan lemak, maka kita lebih lama laparnya daripada karbohidrat. Kalau kita berlemak, kita tetap karena lebih filling, lebih mengisi dia, kalorinya lebih tinggi. Sehingga ada kadang-kadang kalau nggak ada lemak, saya nggak kenyang maunya yang lemak. Tapi apakah itu boleh? Nah, itukah yang kita sebut lemak itu ada yang saturated fat ini yang kita hindari karena bisa meningkatkan kolesterol darah ya. Consider to be, menjadi most dangerous type of fat, jadi merupakan lemak yang tersaturasi ya, atau saturated fat itu berbahaya ya, karena meningkatkan kadar kolesterol darah yang bisa mengakibatkan penyakit kardiovaskuler tadi, yang bisa mengakibatkan serangan jantung maupun stroke ya. Kemudian karena sulit untuk dimetabolisme bisa mengakibatkan ya, tadi kan kalorinya lebih tinggi, bisa mengakibatkan obesitas. Apa aja? Yaitu butter, lard yang itu berasal butter ya dari animal ya, kemudian daging, keju ya, dan beberapa. Sebenarnya untuk coconut oil ini tidak semuanya saturated fat, ada dia yang sehatnya sedikit ada juga ya. Cuman kalau terlalu banyak ya, seperti orang terlalu banyak makan santan, nah itu kan minyak jenuh. Nah, itu juga tidak boleh ya. Kemudian monounsaturated fat ya, lebih sehat daripada saturated fat ya pada minyak sayur ya. Kemudian kacang-kacangan, kacang kedelai ya, dan minyak lainnya. Kemudian ada juga polyunsaturated fat ya, dia merupakan lower level dari total kolesterol. Nah, kalau omega 3 malah baik ya, mempunyai efek yang positif untuk kesehatan kita karena dia memperbaiki profil lipid dan memiliki efek proteksi terhadap penyakit kardiovaskuler ya. Juga bisa membuat cenderung darah menjadi ringan ya, menjadi sedikit encer. Sehingga untuk orang-orang yang memiliki tendensi untuk darah kental, omega 3 ini juga baik untuk membuat darahnya sedikit lebih encer sedikit ya. Kemudian slide. Sehingga lemak ini tidak sepenuhnya semua jelek. Ini adalah highlights buat kita ya. Kalau banyak sekali minyak yang bisa digunakan untuk kita gunakan untuk di rumah tangga
ya, yang mana pilihan kita ya. Masing-masing juga memiliki titik didih yang berbeda. Misalnya olive oil kita nggak bisa untuk menggoreng ya, tapi dia lebih sehat daripada minyak biasa, daripada palm oil misalnya ya. Margarin juga itu mudah untuk burn ya. Tapi intinya adalah sekarang yang beberapa penelitian menganjurkan sebenarnya baik adalah penggunaan minyak sunflower atau canola oil dibanding minyak yang kita gunakan sekarang, karena banyak mengandung trans fat, dimana itu berbahaya minyak yang kita gunakan saat ini untuk kesehatan kardiovaskuler atau jantung dan stroke. Karena minyak yang sekarang kita gunakan itu diproduksi dengan mass ya, jadi untuk digunakan secara luas banyak ya, dan dia bisa untuk deep fry, bisa titik tinggi, dia tidak burn, tidak gosong, tapi dia mengandung trans ya. Apa itu nanti trans? Nanti kita lihat di mana trans fat ini yang beberapa penelitian harus sangat kita khawatirkan atau waspadai karena dapat menyebabkan penyakit kardiovaskuler, jantung atau stroke tadi. Apa saja fungsi dari ini tersebut, lemak tersebut ya. Nah, untuk menyediakan tentunya untuk energi juga ya, kemudian untuk menjaga jadi kita nggak kedinginan juga, blood temperature ya, dan fungsi-fungsi lainnya. Slide. Nah ini kita masuk ke dalam apa yang dimaksud dengan trans fat. Itu adalah fatty acid ya yang diproduksi dan saat polyunsaturated oil dehydrogenated. Nah ini yang saya sebutkan tadi. Jadi saat membuat minyak goreng yang sekarang banyak kita konsumsi, minyak goreng biasa itu ditambahkan hydrogenated untuk produksinya. Dan hidrogen inilah yang berbahaya membentuk trans fat, dan ini yang berbahaya untuk kesehatan jantung kita. Ya, nah ini trans fat ini yang kita harus. Jadi pada saat kita membeli produk-produk apapun ya, minyak, margarin, butter, perhatikan kata-kata trans fat di sana. Biasanya ada tulisan 0%. Saya harap itu benar-benar 0% untuk mereka meyakinkan ini sehat. Jadi trans fat inilah yang sekarang banyak diteliti menyebabkan bahaya untuk kesehatan. Nah, 10 makanan yang tinggi trans fatnya atau berbahaya ini buat perhatian buat Bapak Ibu sekalian ya. Seperti mayones. Ayo, siapa yang suka makan mayones ya? Margarin, butter ya, makanan-makanan yang sudah di packaging seperti kue-kue dengan sudah biskuit-biskuit itu ya, trans fatnya tinggi sekali karena mereka digoreng seperti digoreng ya. Kemudian mie ya, fast food. Wah, ini disebut nih namanya apa saja fast food, kan saya yang sebut ya. Kemudian frozen food. Nah, yang suka frozen food nih, pie, pizza ya. Yang suka seafood sudah frozen itu yang fish stick itu ya. Kemudian ayam yang sudah di tepung ya, yang tinggal digoreng itu juga tepungnya trans fatnya tinggi. Nah, cupcakes ya, yang lucu-lucu itu cupcakes ya. Nah, donat dan kue-kue ini memang mereka digoreng, donat juga digoreng ya, jadi mengandung trans fat tinggi. Yang ini yang suka manis-manis ini nih berbahaya. Nah, ini biasanya Lebaran Idul Fitri kemarin mungkin banyak ya, atau pada bulan Ramadan karena habis puasa maunya makan semuanya dimakan, jadi mungkin kolesterolnya akan meningkat. Slide. Nah, ini beberapa jenis jadi fat adalah lemak bisa berasal dari animal atau hewan ya, kemudian dari vegetable atau sayuran ya, ini cenderung lebih sehat. Tapi hati-hati tadi kalau sudah ditambahkan hidrogen maka dia menjadi trans fat juga ya. Kemudian nah ini hati-hati sama penyakit jantung, obesitas, sama seperti karbohidrat yang tinggi tadi ya, juga diet yang tinggi lemak juga terbukti meningkatkan resiko terjadinya kanker. Misalnya ya, bisa kanker payudara ya, walaupun lebih banyak genetik ya, bisa kanker kolon atau saluran pencernaan ya. Slide.
Nah, protein ya. Kebutuhan protein kita kalau tadi lemak karbohidrat 60% ya. Lemak sekitar 20-25% ya. Protein adalah yang paling sedikit 10-15%. Tapi ini sangat penting untuk kesehatan kita. Yang terdiri dari protein terdiri dari asam amino slide. Nah, jadi ada tipe asam amino yang dapat kita dapatkan dari makanan, ya, ada yang tidak dapat dari makanan sehingga kita harus mengkonsumsinya dari makanan, ya. Ada yang bisa kita produksi sendiri. Kenapa disebut esensial? Karena dia berasal harus kita dari luar kita makan. Kalau enggak kita nggak bisa mengkonsumsi sendiri, sehingga ini penting sekali kita dapatkan. Ada yang non esensial karena tubuh kita bisa memproduksinya. Slide. Ya. Fungsi dari protein ya paling penting adalah kalau ada luka, pasien diabetes misalnya atau luka apapun, dia membutuhkan protein untuk penyembuhan luka yang baik. Ya, kemudian sama untuk energi juga ya. Kemudian jika ada infeksi ya proteinnya harus bagus ya. Pada usia lanjut juga seringkali karena dia sudah sulit mungkin menggigit daging atau sebagainya, seringkali proteinnya kurang ya, terlalu banyak makanya bubur aja, nah sehingga mudah terkena infeksi ya. Kalau ada luka sulit sembuh ya. Nah itu harus lebih banyak. Yang pola makan di Indonesia juga atau saya nggak bisa bilang Indonesia ya, mungkin kalau yang di tepi laut mungkin sering makan ikan, tapi yang mungkin yang di perkotaan ya itu cenderung lebih banyak high karbohidrat atau high sugar. Jadi lebih banyak makannya itu udah nasi, kentang, gorengan, minumnya cendol, sirup. Nah itu semuanya karbohidrat. Terus di mana proteinnya? Pisang goreng, terus ubi goreng, sudah itu risol goreng, kolak ya, itu semuanya tinggi karbohidrat. Padahal kita membutuh itu cenderung akan, tadi kita sudah bahas kelebihan energi kalori sehingga obesitas. Tadi kan udah dibilang low, jadi tidak seperti bukan makanan yang yang berkualitas karena proteinnya kurang. Tapi lebih baik, angka baiknya kalau protein ini juga harus kita sangat perhatikan. Jadi ada dagingnya atau protein yang lebih sehat juga dari kacang-kacangan misalnya. Slide. Ya, ini hanya untuk teaser saja ya. Kembali lagi saya ingatkan karena masih banyak sekali yang sangat kita bisa bahas. Ya, kita akan lanjutkan di diskusi. Terima kasih. Ini presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat. Selamat sore, dikembalikan ke Bu Emma ya. Apabila peserta ada yang mau bertanya, bisa melalui kolom chat. Sudah saya lihat di kolom chat belum ada ini ya, pertanyaan. Apakah sudah ada? Oh baik, langsung saya tanyakan saja ya, saya bacakan ya. Pertama, Dok, ada pertanyaan ini yang pertama. Terima kasih. Dengan Bu Emma atau Mbak Lola? Ariana. Bu Emma ya. Iya. Suara saya sudah kedengaran belum ya? Sudah kan ya? Dengan Bu Emma. Oh ya, dengan saya sendiri. Iya. Iya, Bu. Dengarkah suara saya, Bu? Iya. Kedengaran ya, Dok? Iya sih. Iya. Oke. Saya bacakan ya, Dok. Sebentar, tadi ada pertanyaan dari lagi. Yang pertama itu, Dok, dari Andri Ariana. Ini Bapak atau Ibu ya? Sorry.
anak Bapak. oh sorry Pak, iya. Dari Pak Andri, pertanyaan begini dok, anak saya sehari-harinya cuma suka makan nasi aja dokter tanpa lauk, tapi untuk ngemilnya banyak banget di luar makanan utama. Apakah itu akan jadi masalah dokter di kemudian hari? Silakan dok. Ya, terima kasih pertanyaannya dengan Bapak yang sangat perhatian terhadap pertumbuhan anaknya. Ya, tentu saja yang telah kita katakan tadi bahwa protein dibutuhkan apalagi pada anak yang laju pertumbuhannya sedang tinggi. Ya, sedang dia membutuhkan protein yang cukup untuk pembentukan tulang ya. Dan pertumbuhannya ya, tentu sehingga memang seperti saya katakan tren lifestyle kita terlalu mengedepankan manis-manis atau karbohidrat, dan bahayanya lagi juga karbohidrat yang simplex yang gula sederhana. Kesederhana sudah diproses, bukan yang natural lagi tadi kan, karbohidratnya bukan dari sayuran atau bukan dari umbi-umbian, tapi sudah jadi donat, sudah jadi gorengan ya. Sehingga karbohidratnya akan berlebih, cenderung obesitas, belum lagi gorengan karbohidrat tersebut digoreng sehingga lemaknya juga banyak trans fat. Lemaknya sudah karbohidratnya tinggi, akan obesitas, kadar gula darahnya cepat naik ya. Kalau sudah ada bakat genetik juga bisa mengalami diabetesnya jadi lebih cepat. Sekarang banyak pasien diabetes usia muda karena lifestyle ini. Sehingga saran saya kurangnya karbohidrat, terutama yang simple tadi. Jadi jangan yang sudah diproses, tapi kembali lagi ke makanan-makanan alami ya. Ya, gandum, nasi. Kalau nasi juga bisa diganti beras yang lain, umbi-umbian, sayur-sayuran yang mengandung zat pati ya, umbi-umbian. Dan harus protein harus cukup 15% dari kebutuhan kalori kita ya. Itu harus ada proteinnya. Kalau anaknya nggak suka antara ayam, ikan, daging, bisa dimodifikasi ya. Saya rasa itu adalah pintar-pintar membuat rasa atau memodifikasi rasa ya, baik itu dari protein sumber dari hewan maupun nabati, pasti bisa, karena rasa itu bisa manipulasi sedemikian rupa sehingga enak. Permasalahannya anak-anak yang sudah biasa makan makanan karbohidrat yang simpel, yang sudah manis-manis, dia sulit untuk menerima makanan yang alami lagi karena sudah rusak taste-nya. Sudah biasa high fat juga, lemaknya tinggi, trans fat, itu gurih sekali. Jadi diberi, dan garamnya untuk informasi juga biasanya sangat tinggi. Sehingga dia kalau kita kembalikan ke makanan yang produk alami, awal-awal dia akan merasa nggak enak, tapi kalau diteruskan, dibiasakan, pasti bisa ya. Jangan menyerah Pak, semangat. Daripada anaknya nanti untuk pertumbuhan juga, untuk IQ-nya juga itu kurang baik. Baik dokter, luar biasa jawabannya. Gimana Pak Andri, ada lagi pertanyaan lanjutan atau sudah cukup jelas? Jadi, jawaban dari harus dokter? Diintervensi ya? Ya, harus diintervensi. Iya. Cukup dok, makasih. Iya, terima kasih dok, terima kasih Pak. Oke, selanjutnya ya dok, pertanyaannya, dokter, bagaimana dengan diet karbo itu? Apakah aman atau hanya tren sesaat kah? Terima kasih. Ini pertanyaan dari Ibu ya kalau nggak salah ya, Andesna Nanda. Silakan dok. Bapak. Oh Bapak juga, aduh maafkan saya. Silakan dok. Diet karbo maksudnya gimana Bu? Bapak dok. Iya, maksud diet karbo Bapak gimana Mas ya Pak? Oh Silakan iya Pak Bu, Andesna. jadi ya terima kasih. Ya halo dok, jadi ini kan mungkin agak sedikit melebar sedikit, cuman di akhir ini saya banyak baca di beberapa artikel lifestyle itu mengenai diet karbo yang lagi hit gitu ya. Jadi intinya adalah meminimalisasi karbo apapun bentuknya, ya, mau karbo yang tadi dokter sebutkan atau yang lain lah pokoknya, tapi dia itu meminimalisasi karbo. Jadi ini katanya konon trennya datang dari Korea, di mana itu bintang K-pop itu meminimalisasi maksimal cuma sekitar 1.200 sampai 1.500 kalori. Nah itu sebenarnya kalau dari perspektif kedokteran sendiri,
apakah itu memang make sense atau memang itu hanya satu tren yang dibuat-buat atau gimana dok? Apakah memang kita bisa gitu? Karena saya sendiri pernah baca mengenai artikel mengenai body metabolic rate gitu ya, bahwa tiap orang tuh, misalkan saya orang dewasa itu butuh sekitar 2000 sampai 2500 untuk membuat fungsi tubuh kita tetap berjalan. Nah kalau ketika kita bicara sampai minimal itu 1000 maksimal 1500 kalori, itu bagaimana ya dok dampaknya dok? Terima kasih dok. Baik, terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi lebih fokus ya. Seperti saya katakan tadi, nutrisi ini sangat luas. Pada kondisi apa, pada usia berapa, dan pada kesehatan yang bagaimana, dan targetnya apa. Karena tadi, jadi ini sudah masuk ke populasi yang maksud Bapak mau menurunkan berat badan. Ya, jadi diet karbo yang di sini dimaksud adalah meminimalisir karbohidrat sedikit sampai 1200 kalori ya, padahal biasanya 1500 ya. Pokoknya 60%, tergantung kebutuhan kalorinya berapa ya. Kalau perempuan itu 25 kali kebutuhan kalori dasar ya, kalau laki-laki 30. Nah, atau disebut diet keto, mungkin yang ini Bapak maksud. Nah, ini adalah populasi biasanya usia dewasa muda ya, jadi bukan anak-anak, bukan. Soalnya banyak juga remaja yang masih pertumbuhan melakukan diet-diet yang tidak seimbang. Saya banyak temui sekali di praktek saya, dan itu mengakibatkan banyak kondisi gangguan kesehatan medis. Jadi informasikan kepada anak-anak atau saudara di bawah usia 18 tahun berarti tidak perlu diet. Perbanyak saja aktivitasnya dan pilihlah makanan yang memang banyak sayur dan buah. Yang sekarang banyak memang menjadi tren, mungkin 5-7 tahun yang lalu, mungkin itu ada sekitar 5 tahun ini adalah diet keto, di mana lebih diutamakan tinggi lemak ya, protein juga menjadi nomor 2. Jadi piramidanya tidak seperti yang tadi, karbohidratnya menjadi sangat rendah. Sesungguhnya tidak sepenuhnya salah, karena kalau kita makan keto kadang-kadang udah saya makan iga bakar nih, saya makan iga goreng kan lemaknya tinggi. Pada kondisi seperti itu sesungguhnya di minyaknya juga sudah ada karbohidrat ya, jadi jadi sudah ada, bukannya dia tidak memakan karbohidrat tapi mengurangi. Jadi ya nasinya dikurangi atau tidak makan nasi sama sekali, it's okay, karena di lemaknya itu jadi gini, lemak yang diambil yang dikonsumsi kalau sudah memenuhi kebutuhannya itu bisa dipecah menjadi karbohidrat. Jadi ya nggak masalah kita nggak makan karbohidrat, benar, tapi bukan berarti tidak, tetap dari minyaknya itu ada. Makan sayuran pun seperti saya katakan tadi, atau buah-buahan sudah pasti ada fruktosanya, ada gulanya, berarti ada karbohidratnya. Jadi nggak makan nasi tapi karbohidratnya dari buah, itu sebenarnya karbohidrat juga. Cuman dia tidak makan nasi ya sama sih, tapi dia makan buah. Kemudian sayur, semua sayur-sayuran itu ada zat pati, misalnya brokoli, misalnya labu. Nah itu dia juga, atau fiber, serat, itu karbohidrat juga. Jadi tetap makan karbohidrat tapi mengurangi, boleh, tidak apa-apa. Jadi cuman ada beberapa disinyalir bahwa diet keto yang terlalu ekstrim kurang dianjurkan juga ya, karena kan lemak yang tinggi ini mengakibatkan perubahan metabolisme, di mana kalau terlalu tinggi lemaknya juga bisa mengakibatkan gangguan sistem pencernaan, gangguan enzim-enzim pencernaan yang bisa berakibat resiko kesehatan. Tapi kalau karbohidratnya memang dikurangin, tidak makan nasi, nggak usah khawatir, tuh dari lemaknya ada karbohidrat, dari buah-buahnya, dari sayurannya ada. Demikian jawaban saya. Boleh, nggak apa-apa, nggak usah khawatir ya. Clear dong, thank you. Ya. Mantap. Oke Pak ya, kita lanjut ya. Thank you dok. Selanjutnya ada pertanyaan dari, ini saya salah lagi nggak ya? Ini bapak atau ibu nih? Dok, lebaran kedua itu kan penuh kehangatan. Kehangatan dalam artian kita makan sayur yang dihangatkan. Nah, masih ada vitaminnya nggak ya dok? Betul. Soalnya serba salah kalau nggak dimakan. Dan saat ini saya sering mengganti santan dengan susu plant. Menurut dokter bagaimana? Ini ibu ya, Mardiah Agani. Atau saya salah lagi nih? Silakan dok.
Ya, seperti yang saya harapkan, memang diskusi kita lebih berkembang dan lebih baik ya, lebih luas kita bisa bahas, karena kalau untuk presentasi nggak mungkin kita mencakup semua ini. Pertanyaannya sangat baik ya, ini sangat aplikatif. Makanan yang dihangatkan, sebenarnya ini memang sangat ini ya di Indonesia ya. Kadang-kadang 2 hari, 3 hari sangat habits ya. Ya, itu tidak direkomendasikan. Bahkan ada beberapa buku-buku nutrisi yang memang sangat ini ya, referensi nutrisi itu sangat luas. Itu seperti kentang ya, seperti telur, itu sebenarnya tidak boleh dihangatkan. Bahkan sesungguhnya ada zat yang dilepaskan yang mengakibatkan bahaya untuk kesehatan. Walaupun mungkin kita bertanya-tanya, tapi saya melakukan ini seumur hidup saya sehat kok ya. Karena kita tidak meneliti ya, karena kita nggak tahu. Tapi teori textbooknya referensinya seperti itu. Sehingga saran saya hanya sedikit, apalagi sayur kalau sudah dipanaskan itu nggak rekomen ya. Jadi memang fresh abis dimasak ya, masak pun juga nggak terlalu lama. Bahkan kalau bisa kan kayak salad itu kan semua rata-rata antioksidannya tinggi itu kalau kita makan mentah. Mungkin kalau kita belajar dari orang yang berasal dari Jawa Barat ya, dia banyak sekali makan sayur-sayuran maupun apa itu yang banyak ternyata diteliti yang mengandung antioksidan yang baik sekali untuk kesehatan. Begitu kita panaskan dia berkurang. Kalau kita hangat-hangatkan ya kita udah nggak tahu lagi, jangan-jangan malah mengakibatkan racun. Jadi memang benar sekali pertanyaannya, tidak rekomen, bahkan bisa berbahaya untuk kesehatan. Mungkin ada beberapa saja yang bisa sedikit ya masukkan dulu. Ini juga masuk bagian nutrisi adalah handling and storage. Jadi kalau kita mau itu harus makanan yang pada kita di negara tropis, suhunya gampang berkembang mikroorganisme atau bakteri. Sehingga kalau kita biarkan di meja makan begitu saja, 3 jam saja sebenarnya sudah ada risiko terkontaminasi bakteri. Sehingga makanan yang left in room air ya, jadi pada 24 derajat, enggak 24 lah, kita panas ya, di atas bisa 26, 27, nah itu room air kan 24 ya, itu kita harus taruh di chiller atau taruh di kulkas ya. Nah nanti kalau kita mau panaskan, oke, kita microwave sebentar mungkin ya, seperti itu. Jangan, sering sekali saya menemui pasien yang mengalami food intoxication bahkan dari makanan hotel-hotel atau kafe terkenal itu karena dibiarkan dia mungkin warmernya atau chillernya rusak atau bagaimana, jadi room air aja. Nah itu kalau kita di Belanda mungkin lain atau di London dingin. Nah kita di sini 3-4 jam aja sudah ada bakteri, akhirnya mengakibatkan diare misalnya atau muntah-muntah. Ya itu juga. Jadi kalau kita mau panasin, taruh dulu di kulkas ya. Dan beberapa, nggak mungkin kalau sayur nggak bisa. Mungkin kalau lauk pauk masih mungkin, tapi telur juga nggak rekomen. Dan ada beberapa lagi yang memang tidak rekomen. Benar, vitaminnya hilang. Oke dok. Kira-kira bagaimanakah jawaban dokternya? Apakah sudah dapat diterima Bapak Ibu untuk yang makanan dihangat-hangatkan ini tadi? Sudah ya? Santannya tadi ya, santan diganti susu plain. Ya, yang santan dok, bagaimana kalau dok? Santan Silakan, dok. tadi kan dari kelapa ya, itu mengandung sebenarnya lemak jenuh yang tinggi, jadi tidak boleh terlalu banyak. Tapi sebenarnya sesungguhnya ada juga positif baiknya dari kelapa ini, cuman jangan terlalu banyak. Kalau mau diganti dengan susu plain yang apa dulu? Apakah low fat atau skim milk atau full cream? Kalau full cream, kalau dia tidak ada resiko kolesterol, tidak ada obesity, boleh. Tapi kalau ada resiko kolesterol obesity, lebih baik skim milk atau low fat. Boleh juga dipertimbangkan pemakaian susu almond maupun susu lainnya ya, kedelai misalnya, boleh juga dipertimbangkan. Oke, bagaimana Bu? Kira-kira jawabannya? Oke, jika tidak ada ini lagi tambahan, nanti boleh ditanyakan kembali kalau ada tambahan pertanyaan. Nah, kita lanjutkan ya dok. Siap. Ya, yang berikutnya ini dari Ibu Rina Setianingsih. Dok mau tanya, kalau tidak konsumsi gula sama sekali, apakah ada efek sampingnya ya? Silahkan dok. Ya, sama pertanyaannya dengan yang tadi ya, bagus.
saya sering menganjurkan pasien saya tidak konsumsi gula sama sekali, terutama dari minuman. Kita banyak tidak memperhatikan minuman manis. Saya makan gak manis, tapi gorengan. Ya gorengan itu tepungnya gula. Saya nggak makan manis, tapi minumnya manis. Ya sama juga, itu karbohidrat. Jadi kalau ibu bisa menghilangkan atau mengomit sugar atau gula dari diet ibu, saya dukung. Karena tidak usah khawatir, saya yakin, karena kita orang Indonesia, saya yakin ibu masih tetap banyak sumber-sumber gula lainnya. Dari gorengan pasti ada, dari buah pasti ada. Jadi silakan teruskan, sehat. Mantap. Oke, selanjutnya ya dok ya. Baik. Pertanyaan lagi dari Pak Andri yang tadi, ada pertanyaan baru. Dok, saya mau tanya lagi mengenai diet dari artis Tia Ariestia yang hanya makan ayam bakar dan nasi. Saya pernah ikut diet ini selama 1,5 bulan, turun 13 kilo. Wow, tapi di bulan kedua saya merasa perut saya sakit sekali dok, seperti diremas-remas dan melilit sekali. Apakah itu pengaruh diet yang saya lakukan itu dok? Cuma nasi 4 sendok makan dan ayam dada yang dibakar. Nah, bagaimana tuh dok? Baik, pertama-tama saya nggak tahu artisnya apa karena saya nggak pernah nonton TV. Tapi mengenai pola diet tentu kita banyak mendengar juga dari pasien. Jadi sesungguhnya apapun yang fenomena gizi yang ada di masyarakat, sesungguhnya itu prinsipnya saja, apa bentuknya saja yang berbeda-beda, sebenarnya prinsipnya sama. Ini kembali lagi ke biasanya untuk body weight reduction atau penurunan berat badan ya. Jadi memang untuk manusia dewasa muda yang biasalah pengen berat badan ideal ya, ini kalau pada populasi sehat. Kalau pada populasi sakit, untuk anjuran dari dokternya prevention penyakit kardiovaskuler tadi. Nah ini untuk body weight reduction ini, kalau dia mau pakai dada, kenapa teorinya dada? Karena dada adalah bagian ayam yang paling dianjurkan untuk yang lemaknya paling sedikit, jadi paha lebih tinggi, sayap juga banyak lemaknya, makanya gurih kan, karena lemak itu gurih ya. Dada itu paling nggak ada rasanya. Kalau saya nggak suka dada karena nggak ada rasanya, benar nggak Bu Emma? Nah tapi itu paling sehat karena lemaknya paling rendah, sehingga atlet proteinnya tinggi tapi lemaknya rendah. Makanya bodybuilder juga pakainya dada itu, dia bisa sampai 2 kilo makan dada ayam karena otot proteinnya tinggi tapi lemaknya rendah. Dia pasti dada, nggak boleh paha. Jadi prinsipnya dia ingin protein tapi lemaknya direndahkan, otomatis berat badan menurun. Kenapa? Protein tadi kalorinya cuma 5, karbohidrat 4 ya, 1 gramnya, lemak 9. Kalau makan lemak 5 gram aja udah 45, jadi lebih meningkatkan berat badan, sehingga dia pengen menurunkan kalori. Dengan asupan kalori yang turun tapi aktiviti yang sama, tentu saja berat badan akan turun. Itu rasionalisasinya kenapa dada ya. Jadi makanya berat badan Bapak turun karena Bapak mungkin biasanya lemak-lemak sukanya, sekarang lemaknya berkurang karena hanya dada. Kenapa bakar? Minyaknya, mengurangi jumlah minyak, otomatis lemak lagi, turun lagi, ya kan? Kenapa dok nggak dikukus? Ya saya nggak tahu. Boleh aja dikukus. Jadi kalau secara kita boleh apapun yang tanpa minyak, mau dikukus, mau dibakar, ini preferensinya bakar mungkin karena rasanya lebih enak. Oke, itu rasionalisasinya dulu. Kedua, nasi 4 sendok tentu saja mengurangi karbohidrat. Jadi lemak dikurangin, karbohidrat dikurangin, proteinnya tetap, otomatis berat badan turun ya. Jadi kurang dong dok karbohidratnya, padahal 60%. Kembali lagi, apakah di ayam bakar tidak ada karbohidrat? Ya ada, pasti ada. Biarpun dibakar, kalau dia pakai kecap aja udah manis. Kalaupun dia nggak apa-apain, di ayam itu juga ada sedikit komponen karbohidrat sedikit, walaupun dia protein ya, tetap ada sedikit. Kemudian kalau proteinnya banyak juga bisa atau dari bakar itu kan tetap ada minyak-minyaknya sedikit. Ayam itu kan mengeluarkan minyak, itu minyak itu juga bisa dikonversi menjadi karbohidrat ya, tapi dikurangin, tetap ada karbohidratnya, cuma nasinya sedikit. Jadi tentu saja itu baik. Kenapa perut saya sakit? Nah, metode bakarnya bagaimana dulu ya, jangan salah. Bakar yang berupa arang itu kalau terlalu banyak mengakibatkan erosi pada lambung,
ya, kemudian bisa mengakibatkan karsinogenik atau mengakibatkan kanker. Maka selalu diskusikan diet Anda dengan dokter, jangan ikut tren. Prinsipnya benar, tapi cara pengolahan berbahaya juga berbahaya. Ya. Ya. Baik dok. Terima kasih. Mantap ya Pak ya. Wah, Bapak dietnya 13 kilo turun nih, boleh juga nanti. Ya, ini kita buat singkat karena karena waktunya terbatas ya. Nutrisi sangat luas dan selalu topik yang sangat menarik. Oke, baru ada masuk dari Primadini Lisdanti. Ibu ini ya. Akhirnya. Dok. Biasanya ada, perempuan lebih. Iya. Benar jawaban saya ya Ibu. Dok, apakah pemakaian madu bisa dikategorikan sebagai gula juga atau justru digunakan sebagai pengganti gula? Oke, silakan dok. Oke, sekarang kita bicara gula-gulaan. Ini pertanyaan paling favorit. Ya, oke. Reference by reference berbeda, tapi kita ambil beberapa garis besar saja karena tiap nutrisi ini sangat sulit. Karena penelitiannya juga sangat sulit, membutuhkan juga laboratorium yang sangat canggih dan bukan di kita nggak terlalu banyak lah. Biasanya referensi ini kita dari luar ya. Sehingga gula-gulaan ini juga nggak 100% kita bisa yang saya ucapkan ini 100% benar, tapi setidaknya secara general ya, gula putih yang kita gunakan atau refined sugar tentu saja tidak sehat yang kita beli gula pasir karena merupakan karbohidrat simple ya. Tapi jika kita beli kopi saset, saya nggak sebut merek ya, itu gulanya lebih jelek lagi dari gula pasir kita karena itu merupakan gula yang murah yang mengakibatkan lebih cepat gulanya naik ya. Dia lebih mungkin udah simpel, ini lebih cepat lagi naik dan cepat. Banyak sekali pasien saya yang menjadi para pekerja ya 2-3 kali minum kopi saset sehari menjadi diabetes ya, walaupun dia nggak jadi gemuk banget, mungkin cuma karena gulanya itu kualitinya jelek. Jadi kita ada ininya lagi detailnya, mungkin nanti new topik itu dia lebih jelek lagi refined sugarnya dari gula pasir kita. Bayangkan, jadi hati-hati terhadap produk makanan ya. Lebih baik Anda bikin sendiri, itu pasti masih lebih baik karena semakin murah. Kayak minyak yang tadi dihidrogenet yang dibikin mass product, yang dibikin secara massal untuk murah, itu pasti berbahaya buat kesehatan biasanya begitu. Ini juga gula yang dibuat murah yang itu lebih jelek. Saya membuat gradasi dulu ya. Gula putih yang kita biasa pakai jelek, cuma itu lebih jelek lagi. Ada referensi yang mengatakan lebih palm sugar atau gula aren sedikit lebih sehat daripada gula biasa atau gula cair ya. Makanya mereka mengklaim sehat nih, nggak diabetes gula aren. Ada penelitiannya, tapi tunggu dulu. Kalau terlalu banyak, dia kan tetap masuk, gula aren ini tetap masuk simple karbohidrat, tetap kalorinya tinggi, tetap obesity, tetap bisa diabetes, tapi sedikit lebih sehat. Sama seperti kalau kita minum sumbernya dari buah. Fruktosa, buah itu glukosanya namanya fruktosa. Sumber gula yang dari buah lebih sehat daripada gula pasir. Gitu ya, saya kasih example. Tapi kalau minum jusnya kebanyakan, fruktosanya kebanyakan, ya tetap juga tidak sehat. Tapi jadi kalau mau pilih gula pasir, teh manis apa jus, oke deh jus. Tapi sebenarnya rekomendasinya semua buah ya, kecuali sayuran di jus masih oke. Semua buah dimakan karena buah yang sudah di jus dia menjadi gula. Beda kalau kita makan jus orange juice biasa atau semangka biasa, tapi begitu itu menjadi liquid. Jadi ternyata nutrisi itu bentuk juga pengaruh. Kita makan langsung form dia, bentuk dia asli dan natural dia dengan menjadi liquid, itu berbahaya liquid. Itu juga ada penelitiannya. Semenarik itu ya Gizi ya. Nah, terlebih berbahaya. Jadi apalagi kalau jus kita kasih susu lagi. Susu kental manis yang mengaku susu padahal sebenarnya gula. Akhirnya baru sekarang heboh. Nah, sebenarnya memang itu bukan susu. Tambah lagi sirup. Nah, udah jadi. Kemudian tadi pertanyaannya lagi, gula banyak gula yang sweetener, jadi hanya pemanis buatan. Permasalahannya pemanis buatan ada yang sudah mengindikasikan ke arah cancer,
tapi walaupun akhirnya tidak terbukti dan masih beredar di pasaran, tapi saya tidak pernah ngasih pasien saya pakai pemanis buatan. Tidak usah pakai, kalau mau pakai udah gula putih. Kenapa? Karena dari penelitiannya, saya udah ada di channel saya. Nah itu dia berbahayanya ke ginjal. Jadi pengawetnya, fosfatnya, apanya itu ke ginjal, dan ada yang berbahaya ke otak. Ya itu minuman-minuman kesehatan ya. Nah itu jadi udah deh kimia. Kalau nggak bikin cancer otak, ke saraf ya, ada yang berbahaya bagi ginjal. Ya udahlah pakai gula putih aja. Saya berpikirnya gitu. Mungkin sebagai gulanya dia tidak bahaya, tapi ke yang lain ya mendingan pakai gula putih aja, tapi jangan banyak-banyak. Ya kan? Seperti itu. Tadi apalagi tadi pertanyaannya? Ya itu, perbandingan gula-gula kita. Oh, kaitannya dengan madu. Oh ya, madu. Tadi satu lagi madu. Madu itu gulanya tinggi. Sehingga banyak dan madu yang mana dulu? Ya, ada madu yang terlalu banyak komponen gulanya. Ada madu yang mungkin lebih asli, yang tidak terlalu, ada yang langsung meningkat. Jadi memang penelitiannya agak susah, yang kayak gula aja gitu madunya, terlalu banyak komponen gulanya. Tapi secara umum madu itu gulanya tinggi, sehingga untuk pasien diabetes atau yang beresiko diabetes memiliki genetik, saya tidak anjurkan. Kecuali madu banyak vitaminnya. Ya. Madu banyak vitaminnya, sehingga kalau kita mau mengambil efek baik dari vitamin ini, oke, 1 sendok makan atau setengah sendok makan, jangan setiap hari, mungkin seminggu 2 kali, cukup kan? Vitamin kan nggak harus setiap hari, dia banyak vitaminnya, ya. Tapi hati-hati karena gulanya tinggi, harus dibatasi. Oke, cukup jelas kah Bu Primadini Wisanti? Jadi kalau mengganti dengan madu boleh, tapi sedikit aja tetap, jangan sampai lebih dari 1 sendok sehari. Nah, tambahan pertanyaan nih dok, apakah gula merah lebih baik dari gula putih? Ya itu tadi, ada penelitian gula aren lebih baik sedikit daripada gula putih. Boleh lah, boleh. Gula aren ya, bukan gula. Kalau gula merah biasa itu dok? Gula merah saya belum menemukan kepustakaannya. Nanti kita ketemu lagi. Kalau sudah ada pustaka. Ya, yang ada tuh gula aren. Gula aren ya. Oke. Kalau untuk di kolom chat sudah habis nih pertanyaannya dari beberapa ibu di sistemnya. Apakah masih ada pertanyaan? Silahkan langsung saja bertanya, tidak apa-apa. Kita masih ada waktu. Monggo, silahkan. Kalau kue lebaran kita itu yang protein apa? Kacang mede aja ya, tapi lemaknya tinggi. Sesungguhnya lemak dari kacang-kacangan lebih sehat daripada, cuman karena dia digoreng, minyaknya menjadi trans fat lagi. Iya. Jadi kan ada yang nggak digoreng ya minyaknya, cuman di apa tuh? Sangrai. Iya, mungkin bisa dipilih seperti itu ya. Tapi kalau kebanyakan dulu masuk lagi, apalagi dok, ada genetik asam urat ya, bisa dok, naik. Ya gimana Bu? Apa kabar rendang dok? Hangatkan semakin Oke, rendang kita lihat dari aspek dagingnya. Kalau daging merah terlalu banyak bisa mengakibatkan kanker. Lebih dari 1 kilo per minggu. Ya, itu bisa mengakibatkan kanker usus. Ya, atau kanker lainnya. Daging merah ya. Dari segi asam urat, kalau yang punya asam urat, daging merah juga masuk ke dalam yang asam uratnya tinggi, sehingga saya kasih pasien saya 1 minggu atau 2 minggu hanya sekali. Berapa rekomendasinya? Kalau tahu iPhone itu sekitar sebesar iPhone. Jadi mungkin kalau kita punya daging empal gepuk 1 apa 2 ya. Kalau tipis 2. 1 ya, seperti itu rekomendasinya. Kalau santannya kembali lagi, lemaknya hati-hati ya. Ya, tapi kalau hanya sekali-sekali kembali lagi tidak apa-apa dan porsinya tidak terlalu banyak. Tapi kalau terlalu sering dan porsinya banyak bisa meningkatkan kadar kolesterol dan asam urat, dan juga kalau garumnya banyak kembali lagi juga bisa mengakibatkan penyakit darah tinggi dan
resiko ke cardiovascular disease. Makanya orang Padang minyaknya darah tinggi. Saya juga ada Padangnya, Aceh Padang. Oke, kira-kira ada lagi Bapak Ibu teman-teman dari register? Selanjutnya konsultasi dulu. Oke. Iya. Sepertinya tidak ada lagi. Ya, terima kasih Bu Emma atas kesempatannya. Yes. Ya dok. Kami kembalikan ke teman-teman dari. Iya. Oke, terima kasih Dokter Anissa atas waktu dan sharingnya. Semoga apa yang sudah Dokter sampaikan